Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab Tibbul Qulub, yaitu bab yang kedua tentang tanda-tanda hati yang sakit dan sehat. Yaitu yang pertama, ciri-ciri hati yang sakit dan sehat. Pengertian hati yang sakit. Masing-masing anggota badan diciptakan dengan fungsi tertentu, yang dari anggota itu diharapkan bisa berfungsi secara optimal. Sakitnya hati jika ia sulit untuk berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat berfungsi atau berfungsi namun ada gangguan. Tangan yang sakit adalah ketika sulit untuk digunakan untuk menyentuh. Mata yang sakit adalah ketika sulit digunakan untuk melihat. Lisan yang sakit adalah ketika sulit untuk berbicara. Badan yang sakit adalah ketika sulit untuk bergerak secara alamiah atau lemah untuk bergerak. Hati yang sakit adalah ketika sulit berfungsi sebagaimana ia diciptakan, seperti mengenal Allah, mencintainya, rindu untuk bertemu dengannya, kembali kepadanya, dan lebih memilih kesemuanya itu daripada setiap hawa nafsu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan tentang hati di sini adalah maksudnya bukan hati secara zahir, yaitu yang di dalam tubuh kita, atau yang disebut juga dengan organ hati. Akan tetapi hati di sini maksudnya adalah hati secara batiniyah. Hati sanubari yang mana fungsinya adalah sebagai tempat untuk mengenal Allah, mencintainya, dan lain sebagainya yang termasuk dalam perkara hati. Selanjutnya dijelaskan dalam kitab ini, seandainya seorang hamba mengetahui segala sesuatu, tetapi ia tidak mengenal Tuhannya, maka seakan-akan ia tidak mengetahui apapun
walaupun ia dapat meraih seluruh bagian dunia. Kenikmatannya, kesenangannya dan tidak mendapat cinta Allah, rindu kepadanya dan damai bersamanya. Seakan-akan ia tidak pernah memperoleh kelezatan, kenikmatan dan ketentraman jiwa. Bahkan jika hati kosong dari hal-hal tersebut, yaitu keimanan dan cinta kepada Allah, maka perolehan dunia dan kenikmatan-kenikmatan itu akan berbalik menjadi azab. Dia akan tersiksa dari dua sisi atas sesuatu yang seharusnya ia nikmati. Dua sisi tersebut adalah, yang pertama, rugi akan kehilangannya dan ia terhalang mendapatkannya secara bersamaan, ketergantungan jiwa kepadanya. Kedua, kehilangan sesuatu yang baik, bermanfaat dan langgeng untuknya, dan ia tidak bisa mendapatkannya. Oleh karenanya, sesuatu yang dicintai akan hilang dan sesuatu yang besar tidak lagi ia peroleh kembali. Setiap orang yang mengenal Allah maka akan mencintainya. Pasti akan ikhlas dalam beribadah dan tidak mendahulukan kesenangan-kesenangan. Barang siapa yang mendahulukan kesenangan-kesenangan, maka hatinya sakit. Maksudnya di sini adalah sakit secara batiniah. Seperti perut yang terbiasa memakan sesuatu haram dan lebih memilih haram daripada perkara halal, maka akan hilang keinginan pada hal yang baik dan terbiasa dengan senang kepada selainnya. Kemudian yang kedua, mendiagnosa hati yang sakit. Terkadang hati menjadi sakit dan bertambah parah sakitnya. Akan tetapi pemiliknya tidak mengetahui karena kesibukan dan berpaling untuk mengetahui kesehatan hati dan sebab-sebabnya. Bahkan hatinya telah mati dan pemiliknya tidak menyadari. Berikut tanda-tandanya. Pertama, ia tidak merasakan sakit luka yang diakibatkan dari perbuatan buruk. Dua, kebodohan akan kebenaran dan akidahnya yang sesat tidak membuatnya menderita. Karena ketika hati itu hidup, maka ia akan merasakan sakitnya perbuatan buruk yang menimpa dan merasakan pedihnya ketidaktahuan akan hal yang benar sesuai tingkat kehidupan hati. Tiada luka bagi mayit akan rasa sakit. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita bacakan, yaitu tentang pengertian hati yang sakit. Yang dimaksud dengan hati yang sakit di sini adalah hati yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang dimaksud hati di sini adalah hati sanubari, atau yang disebut dengan batin, yang mana hati itu seharusnya berisi keimanan kepada Allah SWT
dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika hati seseorang itu sakit, maka hati tersebut tidak dapat berfungsi untuk beriman dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya apabila tangan yang sakit, maka tangan tersebut tidak bisa atau sulit digunakan untuk memegang. Demikian pula dengan hati sanubari kita. Apabila hati tersebut sakit, maka kehilangan fungsinya. Yang mana dari fungsi hati tersebut adalah tempat iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mampu mendiagnosa hati yang sakit, yaitu apabila hati kita tidak ada iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hati kita itu sedang sakit. Maka dari itu kita memohon kepada Allah SWT dari bahayanya hati yang sakit, seperti hatinya orang-orang munafik, sebagaimana Allah SWT berfirman, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit hati. Fajadahumullah marada, maka Allah SWT menambah penyakitnya. Maka dari itu kita memohon kepada Allah SWT dihindarkan dari hati yang sakit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.